Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Zulfanin, KIRI 31200038. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari tugas UAS Komunikasi Massa. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan aturan new normal dalam menghadapi virus corona atau COVID-19. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Segala aktivitas baik ekonomi, ibadah maupun sosial mulai mempersiapkan menuju keadaan new normal agar tetap produktif. Opini netizen membuktikan narasi pemerintah dalam penyampaian kebijakan new normal masih belum sepenuhnya dipahami. Sentimen negatif tentang new normal bisa menjadi merupakan bentuk keresahan warga soal kondisi negara Indonesia yang dilanda krisis pandemi COVID-19. Hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah ke masyarakat terbukti bahwa mayoritas orang Indonesia memahami new normal sebagai anjuran untuk kembali beraktivitas seperti biasa, sama dengan sebelum COVID-19 terjadi alias back to normal. Di tengah pandemi virus corona, wawancara telepon, konferensi pers melalui media pol, hingga diskusi atau seminar yang harus diselenggarakan lewat aplikasi. Padahal di sisi lain, pemerintah melalui gugus tugas menjadi sumber utama informasi dasar terkait perkembangan pandemi ini. Pemerintah memiliki struktur hingga ke bawah untuk pengumpulan data dan menyajikannya sebagai satu-satunya data resmi yang harus dikutip oleh media. Begitupun di daerah, data menjadi wilayah yang sepenuhnya dikuasai oleh Pemda. Kondisi ini mendorong jurnalis menjalin kolaborasi peliputan kasus virus corona dengan jurnalis media yang berbeda-beda. Seri pertama tentang kecepatan penanganan dan pelaksana status PSBB. Sedangkan seri kedua adalah telaah data yang simpang siur, terutama terkait kematian yang tidak tercatat. Dalam kolaborasi ini, jurnalis intensif mengulik data, menggelar diskusi, dan melakukan wawancara bersama sejumlah pakar, pejabat, pemerintah, dan warga untuk keseimbangan informasi. Laporan-laporan yang dihasilkan kolaborasi jurnalis tersebut bertujuan untuk mengimbangi informasi tunggal dari pemerintah. Data dari gugus tugas tidak dilihat sebagai satu-satunya sumber data yang harus menjadi acuan karena ada banyak hal yang masih harus diperbaiki. Pemerintah merumuskan tujuan yang hendak dicapai dan mengacu kepada kepentingan bersama masyarakat. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah menangani wabah COVID-19 agar tidak semakin menyebar. Dengan memaksimalkan alat kebutuhan kesehatan rumah sakit, kebutuhan bahan pokok masyarakat agar tetap tersuplai secara. Terdapat dua jenis tujuan, yaitu tujuan informasional yang bermakna memperluas pengertian dan menginformasikan kepada publik. Yang kedua adalah motivasional yang bermakna berusaha mempengaruhi masyarakat untuk meningkatkan rasa empati dan melakukan sesuatu seperti memberi donasi kepada masyarakat yang kurang mampu dan yang tidak berpenghasilan selama wabah COVID-19. Dengan cara menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Mereka harus menyadari segala hal yang disajikan akan memicu reaksi publik dalam waktu cepat. Tidak bisa dipungkiri, media memiliki andil dan peran yang cukup besar di tengah pandemi ini. Masyarakat membutuhkan informasi yang kredibel dan terpercaya untuk mengetahui fenomena COVID-19 dan berbagai dampaknya. Dengan demikian, masyarakat semakin memahami cara-cara melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar secara tepat. Contohnya, memberikan kabar terkini mengenai virus COVID-19, memberikan informasi tentang protokol kesehatan yang wajib diterapkan, dan menangkal penyebaran hoax. Dapat disimpulkan bahwa di tengah pandemi virus corona, wawancara telepon, konferensi pers harus melalui media pol, hingga diskusi atau seminar yang harus diselenggarakan melalui aplikasi.
Pemerintah memiliki struktur hingga ke bawah untuk pengumpulan informasi dan menyajikannya sebagai salah satunya data resmi yang harus dikutip. Dalam kolaborasi, jurnalis insentif mengulik informasi, menggelar diskusi, dan melakukan wawancara bersama sejumlah pakar, pejabat pemerintah, dan warga untuk keseimbangan informasi. Tidak bisa dipungkiri, media memiliki andil dan peran yang cukup besar di tengah pandemi ini, karena masyarakat membutuhkan informasi yang kredibel dan terpercaya untuk mengetahui fenomena COVID-19 dan berbagai dampaknya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.